Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2020 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu ya, walaupun hanya melalui sepotong video saja ya. Ibu harap kalian masih semangat ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak ya. Pelajaran 2 kita akan membahas Asmaul Husna. Namun sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa anak-anak di sini yang suka membantu orang tuanya? Siapa? Ayo ngaku. Nah, kalian tahu gak sih, ternyata anak-anak yang suka membantu orang tua itu dinamakan apa? Anak yang mandiri ya. Nah, menurut kalian sudah belum menjadi anak yang mandiri? Contohnya apa aja? Ayo coba. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Pengertian Asmaul Husna ya. Al-Asmaul Husna itu apa sih? Nah, Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Nah, Allah akan menjanjikan pahala dan masuk surga kepada siapa yang menghafal Asmaul Husna. Jadi orang yang menghafal Asmaul Husna itu akan dijanjikan Allah pahala dan sudah dijamin masuk surga ya, insyaallah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca dan menghafalkan Al-Asmaul Husna ya, serta berdoa menggunakan nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99 ya. Tapi yang akan kita pelajari di sini hanya 2 poin saja, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum ya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 itu dijelaskan, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama Al-Qawi, yaitu artinya Allah yang maha kuat. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mampu memberikan kekuatan yang dikehendakinya ya. Nah, ini berarti bahwa Allah itu yang maha sempurna. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Tidak ada yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 74 ya, yang bunyinya begini, ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Nah, artinya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Nah, dapat kita ambil contoh itu pada peristiwa perang Badar. Umat Islam itu hanya sebanyak 313 orang, dan itu melawan tentara kafir sebanyak 100 orang. Namun apa yang terjadi? Perang itu dimenangkan oleh orang Islam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya kepada orang-orang Islam ya, subhanallah. Nah, Allah itu maha kuat ya, sehingga mampu memberikan kekuatan kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk orang-orang muslim dalam perang Badar. Nah, yang kedua yaitu Al-Qayyum. Asmaul Husna Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan makhluknya ya, tetapi makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, serta semua isi jagat raya ini itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Semua hanya Allah lah yang tahu dan mengaturnya. Nah, begitu pula dengan perputaran bumi,
matahari dan planet-planet yang indah, semua itu hanya Allah yang tahu ya. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Semua makhluk di bumi ini tidak ada yang dapat hidup sendiri ya, termasuk kita sebagai manusia. Nah, manusia itu membutuhkan makhluk lain untuk melangsungkan hidup ya, seperti contohnya makan, sandang, dan papan. Manusia itu juga membutuhkan tumbuhan, hewan, dan orang lain, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia tersebut itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu tidak dapat berdiri sendiri, makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Lalu bagaimana cara kita meladeni sifat Allah Al-Qayyum? Nah, kita harus dapat hidup mandiri ya, tanpa bergantung kepada orang lain ya. Nah, hidup mandiri itu bukan berarti tidak membutuhkan orang lain ya anak-anak. Jadi, tetapi hidup mandiri adalah dapat melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Misalnya nih, kamu mencuci pakaianmu sendiri, membersihkan kamar tanpa disuruh oleh orang tuamu, mencuci piring, terus belajar tanpa disuruh orang tua ya. Nah, mengimani nama-nama baik Allah ada hikmahnya ya. Nah, hikmah mengimani Asmaul Husna itu adalah yang pertama itu menjalani hidup ini dengan taat kepada Allah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yaitu meyakini bahwa hidup sebenarnya adalah hidup yang di akhirat dan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan amal untuk kematiannya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa dirinya kecil dan tidak ada apa-apanya. Jadi sehingga kita itu akan senantiasa hidup dengan rendah hati ya, dan berusaha mengamalkan setiap Asmaul Husna dalam setiap perbuatan kita. Nah, sekian pembahasan kita mengenai Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.